Shalom adik-adik teman-teman sekalian ya, kita ketemu lagi ya saat ini. Saat ini saya mau sharing mengenai, kehidupan Daud ya. Jadi mulai dari dia diurapi jadi raja sampai dia wafat ya. Ya kalau kita mau baca cerita Daud itu dia adanya di Samuel 1 Samuel 16-31, 2 Samuel 1-24, 1 Tawarik 11-29. Yang pasti di Samuel semua, Tawarik itu dia pengulangan, tapi lebih jelas sih. Jadi kalau adik-adik teman-teman mau baca lebih bagus sih ya. Kenapa sih saya mau bawain kehidupan Daud ya? Karena buat saya nih Daud itu saat ini sumber inspirasi saya dan juga dia salah satu raja ataupun manusia di dunia ini yang Tuhan pakai ya, dan dia berkenan di hati Tuhan ya. Daud, kita mulai dari Daud diurapi jadi raja ya. Daud diurapi jadi raja itu diperkirakan umurnya masih belasan tahun ya. Ada yang bilang sekitar antara 13 sampai dengan 15 tahun ya, atau 17 tahun gitu. Pada saat itu memang Daud dibilang anak bungsu dari Isai ya. Isai memiliki 7 anak laki-laki dan 2 anak perempuan kalau nggak salah. Cuma dalam kebiasaan orang Israel yang dibilang anak itu bisa laki-laki ya. Nah, 7 anak itu dari mulai namanya Eliab, anak sulung ya, terus kedua Abinadab, terus ketiga Syama, keempat Nathanael, kelima Redai, keenam Ozem, dan terakhir yang ketujuh adalah Daud. Daud diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel ya. Jadi ceritanya kita baca di 1 Samuel 16:6-7. Yang 6 aja kita baca dulu ya. Ketika mereka itu masuk, Nabi Samuel masuk ya. Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Terus yang 7, ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, dari ayat ini emang benar ya. Kebanyakan kita ya manusia itu selalu melihat orang tuh dari luarnya, ya, bukan hatinya. Yang paling gampang tuh kita tuh sering menghakimi orang, judging orang itu dari luarnya. Yang sering begini ya kadang-kadang. Ada orang tuh kalau misalnya dia ke gereja suka rapi gitu ya, rapi, mau cakep segala macam. Ada orang yang nggak pernah dandan, nggak pernah cakep, itu suka bilang begini, gila itu orang mau ke gereja mau ke pesta gitu ya. Nah itu sebenarnya kadang suka dengar gitu, itu orang udah judging loh, udah menghakimi. Karena orang bisa aja dia pakaian seperti itu emang dia mau kelihatan buat Tuhan gitu loh. Kan dia mau pergi ke rumah Tuhan ya enggak ya, pergi ke rumah Tuhan ya dia harus tampilan baik dong ya enggak. Apalagi emang dia kebiasaannya seperti itu gitu ya. Nah kita yang nggak kebiasaan seperti itu kadang-kadang melihatnya opositnya gitu loh. Nah cobalah kita belajar jangan pernah judging orang dari luar ya, karena berdosa banget, berdosa sekali. Jadinya kita jangan pernah menghakimi orang karena orang itu berbeda sama kita ya. Dan juga di satu hal juga yang juga saya sering lihat, kadang-kadang ada orang tuh sering medsos ya, medsos. Oh puji Tuhan begini begini begini, aku bisa jalan-jalan. Oh puji Tuhan anak saya lulus. Ada orang yang nggak pernah begitu, bilangnya begini, tuh orang sombong kali ya, mamer. Saya kadang-kadang berpikir nggak seperti itu, karena gini ya, mungkin aja orang itu emang mau memberitakan kemuliaan Tuhan, ya kebaikan Tuhan yang dia sudah dapat, ya. Jadi kita nggak berjudging, karena saya bilang kalau orang judging, menghakimi, itu orang tuh sirik. Ya, jadi saya di sini mau bilang kita kita nggak boleh menghakimi orang dari luar, karena kita nggak tahu hatinya dia sama Tuhan kayak gimana, hubungan dia sama Tuhan kayak gimana, kita nggak tahu. Cuman dia sama Tuhan yang tahu, ya. Makanya kita tuh harus jaga mulut, hati, pikiran
kita, ya. Jangan sampai keluar kata-kata atau pikiran, ya, yang yang itu mendukakan Tuhan gitu loh, dengan menghakimi orang lain. Biarin saja gitu. Walaupun kadang-kadang tuh orang tuh menghakimi orang, menjudge orang karena kita berbeda. Ya, jadi saya bilang itu pikiran terlalu dangkal. Banyak banyak banget. Bahkan orang saya pun bahkan seperti itu, banyak sekali. Ya, jadi kita mungkin di sini ya, adik-adik, teman-teman semuanya belajar ya. Jangan seperti itu, karena setiap orang punya hubungan pribadi sama Tuhan. Karena kalau kita menghakimi orang itu, sama juga menghakimi Tuhan loh, ya. Nah, kita kembali lagi ke Daud ya. Nah, pada saat Daud mau diurapi itu kan, si Nabi Samuel cari. Semuanya sudah berdiri satu persatu, dari yang nomor 1 sampai yang nomor 6. Terus si Samuel dibilangin Tuhan, masih ada satu. Maka dia bilang, kok bukan ini ya? Akhirnya dia tanya sama si Isai. Kita baca ayat 11-nya ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, katanya si Isai, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ya, jadi Samuel mau tunggu karena Tuhan suruh, karena masih ada satu katanya, ya. Kemudian Isai maka menyuruh orang untuk panggil dia, ya. Nah, di sini kalau adik-adik pernah nonton film David ya, yang animasi tuh kartun ya. Itu si Samuel kan nungguin anaknya tuh si David datang, itu sih agak dramatisir ya. Dia lari-lari sama dombanya sampai dia masuk ke rumahnya gitu ya. Bagus ceritanya. Jadi kalau adik belum nonton boleh nonton tuh ya. Nah, jadi pada saat itu, pada saat Samuel melihat Daud, dia langsung lihat, wah inilah, Tuhan bilang, inilah anak yang kamu rapi sebagai raja. Makanya di ayat 12, kemudian setelah menyebut dia, ia kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Ya, Tuhan yang memilih. Kemudian Samuel bangun, ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, jadi saat itu Daud sudah ditahbiskan, diurapi menjadi raja. Tapi secara faktanya dia belum jadi raja, ya. Secara de jure dia jadi raja, tapi de facto-nya dia belum jadi raja, ya. Jadi ada prosesnya tuh, berapa lama dia menjadi raja. Pada ayat 14 kita baca, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kalau kita baca ayat ini kayaknya kok aneh ya, kok roh jahat daripada Tuhan. Sebenarnya maksudnya roh jahat itu memang Tuhan izinkan untuk mengganggu Daud karena mengganggu Saul, karena Saul tuh sudah menyimpang dari apa yang maunya Tuhan gitu loh. Ya, makanya akhirnya roh Tuhan sudah mundur darinya sehingga yang masuk adalah roh jahat. Dan siapa roh jahat itu masuk, si Saul ini kayak orang gila. Sehingga berkatalah Saul kepada hambanya. Ya, di ayat 18 ya, kita boleh baca ya. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki Isai orang Betlehem itu. Jadi Saul ini karena kerasukan roh jahat, dia itu harus cari orang yang bisa memainkan musik menenangkan hati dia, ya.
Di ayat 17 kita balik ya. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Baru 18 saya bilang, lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ya, dia udah diurapi, ya si Daud. Tapi emang sebelumnya emang Daud itu emang orang yang menyenangkan, hatinya baik. Jadi kalau misalnya sempet adik-adik nonton film animasi itu, jalan ceritanya hampir sama ya, cuman banyak tambahan. Tapi itu sudah begitu. Daud itu banyak disenangi banget sama orang-orang karena emang Daud itu lucu, elok, imut lah ya pada saat itu. Tapi ini dibilang adalah seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya gitu loh ya. Jadi mungkin Daud situ sudah berumur sekitar 17 tahun ya. Kalau anak-anak udah 17 tahun, apalagi lagi mungkin sudah mulai kelihatan seperti orang dewasa walaupun masih anak-anak ya. Nah, di sana Daud di istana ya sering disuruh Saul untuk memainkan kecapi apabila pada saat dia kerasukan roh jahat ya. Daud main kecapi dan akhirnya roh jahat itu undur daripada Saul ya, sehingga Saul bisa normal lagi. Karena begitu bagusnya bermain kecapi dan begitu menyenangkan Saul sehingga Saul senang dan tenang ya. Sehingga Saul sayang sama dia, sehingga dia minta ke Isai supaya Daud ini tinggal di rumahnya ya. Tinggal di sana sebagai orang yang menghibur si Saul gitu loh. Karena kalau kita baca di ayat 22 ya, kita baca. Sebab itu Saul menyerang orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka padanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi setiap kali ada roh jahat mengganggu Saul, si Daud main kecapi. Dan Daud hebat ya. Kebanyakan orang yang peka, orang yang bisa main musik biasanya peka ya. Kayak Mukse itu kupingnya peka dan hatinya peka juga Mukse. Makanya kadang-kadang Mukse hakim terbaiknya, kadang-kadang banyak orang yang suka mempergunakan ya gitu loh. Makanya Daud ini orangnya peka. Kalau orang peka biasa tuh baik banget hatinya ya, nggak mau jahatin orang, nggak mau hakimi orang, dan selalu melihat orang itu baik dan selalu melihat orang itu bisa dirubah, orang jatuh bisa dirubah gitu loh ya. Padahal segala sesuatu yang orang tuh bisa berubah tergantung Tuhan juga sih ya. Kesatu terus kedua juga pilihan dari orang tersebut ya. Jadi nggak semua orang kita bisa rubah karena emang kita nggak bisa rubah orang. Yang bisa rubah orang cuma Tuhan ya. Nah, jadi karena Daud ini pinter main kecapinya, Saul sayang sama dia. Nah, pada suatu ketika tentara Filistin ya, itu dia udah mengepung kerajaan Israel ya. Saul dikepung pada saat itu dan mereka mencemooh Israel ya. Orang Filistin ini tahu kan bahwa ada salah satu orang raksasa ya, namanya si Goliat ya. Nah pada saat itu si Daud nih lagi datang ke tempat medan pertempuran karena disuruh ayahnya Isai itu nganterin makanan buat kakaknya nih. Kakaknya yang di tentara 3, yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Yang 3 kakaknya jadi tentara itu namanya Eliab, Abinadab, sama Syama atau kadang bilang orangnya Simea ya. 3 orangnya jadi tentara. Nah pada saat Daud datang, Daud mendengar tuh orang Filistin itu lagi mencemooh mereka ya. Dia bilang siapa yang berani ngelawan gitu ya. Karena si Saul sampai buang undi ya, membuka undian
Bagi siapa saja yang bisa mengalahkan dia akan mendapat hadiah. Nah, si Daud pada saat itu ada, dia mencoba untuk melawan si Goliat. Nah, 1 Samuel 17 ayat 26b ya, saya bacain ya. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Si Goliat ya, si Daud bilang nih. Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Bayangin ya, Daud itu besar banget hatinya, begitu besarnya dia beriman pada Tuhan ya. Dia bilang, siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Kita tahu kan Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, orang pilihan kesayangan Tuhan. Jadi Daud tahu bahwa Tuhan akan maju berperang gitu loh, ya enggak? Maka dia bisa ngomong itu, bersandar pada Allah yang hidup dan menyempoh, dia bilang ya. Terus akhirnya dia datang ke Saul. Tapi Saul berkata kepada Daud, ayat 33 ya, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Iya, Daud itu pada saat itu masih hijau banget, masih muda banget, dia masih 17-an gitu, belasan ya. Jadi Saul ngeliat ke dia juga, ya kamu masih anak-anak gitu loh, sedangkan si Goliat itu udah terlatih sekian tahun, bahkan puluhan tahun mungkin ya, menjadi prajurit gitu loh ya. Nah, pada saat Saul ngomong seperti itu, Daud juga nggak mau ngalah, ngomong sama Saul begini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ayat 34 ya, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Hebat ya Daud ya. Tapi emang saya pikir-pikir, kenapa Daud itu berani ya? Dan juga orang bilang perawakannya gagah gitu, sebagai anak muda mungkin badannya tegap kali ya. Gitu. Jadi dia menggabalkan domba tuh dan lawannya tuh ngelawan singa, lawan beruang gitu loh. Itu nggak main-main itu. Selain dia harus punya teknik cara melawannya, dia juga mempunyai tenaga yang kuat pastinya. Ya. Nah, itu latihan-latihan yang emang Tuhan sudah siapkan ya untuk melawan Goliat. Ya. Kalau saya lihat begitu, karena emang nggak mungkin kalau tidak terlatih, nggak bisa. Nah, dia latihannya bukan sama orang, bukan sama prajurit, tapi sama binatang loh, ya, sama singa, sama beruang ya. Ya, latihan yang seperti ini ya, yang mengandalkan strategi taktis dengan binatang itu nggak gampang loh. Ya, kalau orang bisa dibaca gitu ya, kalau binatang kita nggak tahu instingnya ya. Orang kadang diem, kita deket malah dia gigit ya, kayak anjing gitu ya. Jadi emang kan udah persiapkan Daud, makanya dia untuk jadi pahlawan itu emang jalannya emang ya, dan Tuhan mempersiapkan dia gitu. Karena saya yakin dan percaya sesuatu yang disiapkan Tuhan itu tidak mungkin gagal ya. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan bagi kita itu sempurna ya, tidak ada yang salah dan tidak mungkin gagal. Saya lanjut ke ayat 36-nya ya. Daud masih nyambung nih ngomong, dia bilang, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Wah. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ya. Setiap kali dia ngomong itu dia ucapin Allah yang hidup. Ya. Kalau anak nggak tahu nih, anak konyol banget, sombong banget, songong kali ini anak ya. Enggak, kita nggak bisa ngomong gitu karena dia punya hubungan yang baik sama Tuhan loh. Secara kita nggak tahu. Kita sebagai orang melihat luarnya doang, ya nggak? Ya kalau kita Daud pada saat itu ada di situ, ini anak kecil, belagu banget gitu ya, udah judging tuh kita ya.
Kita nggak tahu, kita nggak boleh seperti itu. Tapi Saul nggak seperti itu, cuma ngomongnya lembut ya, kamu masih muda segala macam. Mungkin juga Saul pada saat itu juga agak nggak yakin ya, tapi dia nggak mencemooh. Cuma pada saat itu juga mungkin Saul nggak ada pilihan kali ya, nggak ada orang lain yang mau maju, bahkan tentara pilihan dia pun nggak ada yang berani gitu loh ya. Tapi tiba-tiba anak kecil ini si Daud nih, yang parasnya elok gitu ya, yang imut berani gitu loh ya. Ya udah, akhirnya Saul terima. Oke, Daud juga menambahkan juga memberikan keyakinan juga buat Saul ya. Kita lihat juga di ayat 37, Daud ngomong begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ya, jadi Daud meyakinkan Saul, sehingga Saul berkata kepadanya di ayat yang sama, 37, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, jadi Daud begitu yakin, begitu percaya, karena kenapa? Tuhannya akan bela, ya, Tuhannya akan menolong. Kita harus punya iman seperti Daud. Bisa nggak kita seperti itu? Ya, saya belajar ini luar biasa. Daud itu kenapa dibilang Tuhan dialah orang yang berkenan bagiku. Ya, salah satunya ini, dia selalu menyebutkan Tuhan. Dia selalu percayakan bahwa Tuhan akan ikut campur tangan. Dia percaya kepada Tuhan. Ya, bisa nggak kita kayak dia? Ya, sehingga kita berkenan di hati Tuhan. Ya, ini salah satu perkenanan Tuhan. Ya, setelah itu Daud langsung pergi ke medan perang menghadapi si Goliat itu ya. Nah, pada saat itu si orang Filistin itu mencemooh dia ya. Nah, kita baca ayatnya di ayat 43 sampai 47 ya. Nah, yang 43 itu saya bacakan. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, jadi Daud bawa tongkat tuh ya. Jadi kayak kan tongkat gembala ya, tongkat gembala. Jadi sangkanya emang gua anjing gitu ya. Sehingga dia tongkat, lucu juga ini ya. Terus empat-empatnya pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ya, jadi Daud datang dengan nama Tuhan, ya, dengan nama Tuhan dia. 46-nya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ya, luar biasa loh, ya. Luar biasa. 47-nya, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyampaikan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, jadi Daud percaya banget bahwa Tuhan ikut bekerja, ya, bahwa Tuhan ikut bantu, ikut berperang bersama dia. Nah, bisa nggak kita punya iman seperti ini? Ya, jadi iman Daud luar biasa banget, ya. Dia percaya bahwa setiap langkahnya, setiap tindakannya Tuhan beserta. Selanjutnya akhirnya Daud melawan Goliat. Kita tahu bahwa dia hanya menggunakan ketapel ya. Kita baca coba ayat 49-nya ya. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ya,
sekali lempar langsung kena. Padahal Daud sudah menyiapkan 5 batu, ya. Jadi maksudnya kalau satu batu nggak kena, pakai batu yang kedua, 2 nggak kena, batu yang ketiga. Tapi ternyata Tuhan ikut campur tangan dengan batu pertama, satu batu saja musuhnya langsung tewas. Ya luar biasa ya, itu kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin. Maka Daud percaya banget ya. Bagaimana kita nih adik-adik teman-teman belajar ya iman seperti Daud. Percaya 100% bahwa Tuhan ikut bekerja, Tuhan kontrol, Tuhan memegang kendali untuk semuanya. Ya, di sini luar biasa banget mengenai Daud. Maka saya terobses banget mengenai Daud ini. Mudah-mudahan adik juga ya. Coba baca kalau itu ya. Semenjak kejadian Daud menang dari orang Filistin, sehingga Daud akhirnya diangkat sama raja. Ya, jadi apa? Jadi prajuritnya, jadi tentaranya ya. Dan setiap kali Daud diutus berperang selalu menang. Ya, selalu menang. Sehingga pada satu ketika kita baca ayatnya 1 Samuel 18 ayat 5 ya. Dan 6. Kita sampai berapa? 5 sampai 8 ya. 1 Samuel 18 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Ya, setiap kali berperang Saul menang. Tetapi ayat 6, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Ayat 7-nya, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Kemudian Saul kesal jahat sehingga dia mengamuk, lalu melempari Daud dengan tombak sampai 2 kali tidak kena, sehingga Saul semakin takut bahwa Daud itu disertai Tuhan. Nah, di sini awal mulanya Saul jadi benci. Ya, awalnya dia sayang banget, percaya banget. Tapi begitu dia terancam, begitu dia merasa tersaingi, akhirnya dia marah. Nah, itulah orang, ya. Banyak kita kadang-kadang pada kita ngelihat orang itu baik, bagus, kita ngiri, ya. Mulai kita menghakimi, ya. Pada kita diserang, akhirnya kita melawan balik gitu. Jadi pada saat kita terjepit, pada saat kita merasa kayaknya kalah, kita langsung balik ngelawan gitu. Nah, sama kayak si Saul, ya. Dia masih terancam, kedudukannya terancam. Akhirnya dia malah marah, malah benci sama Daud. Nah, kita nggak boleh kayak gitu, ya. Makanya sebagai anak Tuhan kita percaya segala sesuatu dalam kontrol Tuhan. Ya, apapun yang terjadi itu dalam kendali Tuhan. Ya, tidak ada hal yang jahat, tidak ada hal yang buruk, semua pasti baik, ya. Jadi kita percaya ya kalau Saul memilih tetap sayang sama Daud, mungkin gak kejadian ya Daud tidak jadi raja gitu ya. Memang Tuhan tahu karena Saul itu sombong, karena Saul kan akhirnya menyembuhkan diri sampai diriin patung buat dirinya loh ya. Makanya dia udah jauh dari Tuhan, maka roh Tuhan jauh dari dia meninggalkan. Semenjak kejadian itu Daud udah mulai kesel Saul udah mulai kesel sama Daud ya, udah mulai benci. Maka dengan cara bagaimanapun juga dia mau menyingkirkan Daud gitu, tapi dia tidak berani frontal, tidak berani langsung, karena tahu Daud itu diurapi Tuhan gitu ya. Jadi dia nggak berani frontal juga. Dengan berbagai macam cara dia mau menjauhkan Daud. Salah satu caranya adalah dia selalu mengirim Daud ke medan perang supaya dia mati, tapi tidak pernah mati, dia selalu menang gitu loh ya. Sehingga akhirnya si Daud sampai diangkat sebagai kepala pasukan 1.000. Ya, jadi kepala pasukan 1.000 di kepalanya gitu loh. Ya, jadi dengan maksud juga maksud jahat, pasti maksud jahat supaya Daud ya mati lah, gugur di medan perang lah. Tapi kenyataannya enggak. Nah, itu saya lihat begini ya, makanya segala sesuatu kalau anak Tuhan, kalau Tuhan pegang ya, tidak ada yang mustahil ya. Kutuk bisa jadi berkat. Nah, ini kejadian. Jadi si Saul itu mengutukin Daud loh supaya dia mati, gugur, tapi kenyataannya enggak loh, dia menang terus dan hidup gitu loh. Nah, itu ya, kalau kita jadi anak Tuhan percaya ya,
tidak ada hal yang jahat yang bisa nyentuh kita. Karena Tuhan jaga, bahkan Tuhan balik jadi berkat buat kita ya. Malah Saul itu bikin segala macam cara dengan pengen mengawinkan anaknya lah ya. Pertama anak yang paling tua namanya si Merab. Ya, tapi Daud nggak mau gitu loh. Akhirnya ada satu anaknya nama si Maakah. Maakah itu suka sama Daud dan Daud juga agak suka. Makanya Daud bilang siapakah aku ini awalnya, apa yang harus kuberi. Tapi akhirnya si Saul nggak minta apa-apa, dia cuma namanya minta. Kita baca ayat 20-nya ya. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul masuk untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. 100 kulit katan, atau kulit katan itu kulit yang disunat ya. Jadi kulit sunat yang dia butuhkan 100 orang, berarti kan dipotong atau dibunuh orang Filistin ya, dia ambil katannya itu. Akhirnya Daud menyetujuinya. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap. Tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya ya. Jadi dengan mas kawin 100 katan kulit Filistin tapi diberikan 200 ya. Luar biasa itu. Cara Saul untuk menyingkirkan Daud tuh tidak berhenti di situ ya. Dengan berbagai macam cara dia mau Daud itu jauh darinya, gugur di medan perang, mati ya gitu ya. Tapi tetap aja Daud tuh ada yang bela ya. Yang bela siapa? Yaitu anaknya si Saul, Yonatan ya. Yonatan itu begitu sayangnya sama dia ya, begitu dekatnya. Maka ada perkataan dia tuh begitu eratnya seperti jiwa berpadu ya. Maka Yonatan selalu membela dia. Seperti di 1 Samuel ayat 19. 1 Samuel 19 ayat 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai dengan 13 ya kita baca ya. Ya, kita mulai dari ayat 5. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Ya, Yonatan ngomong sama Saul bapaknya nih. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Saul bersumpah nih ya di depan Yonatan. Ketujuhnya, lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan bawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ya, jadi udah bayar lagi nih ya, bayar lagi atas Saul dengan Daud. Terus ayat 8, ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar dari mereka sehingga mereka melarikan diri dari hadapannya. Daud menang ya. Dan 9, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya dan Daud sedang bermain kecapi ya. Zaman kecapi buat si Saul, tiba-tiba roh jahatnya muncul lagi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelak tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Jadi tombaknya nancap ke dinding. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang ke rumah Daud untuk mengamat-ngamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal istri Daud memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan diri malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruh tempat tidur, ditaruhnya selai tenunan buah kambing di bagian kepala dan ditutupnya dengan selimut. Ya, jadi Mikal ini anak Saul ya, yang dikawinin sama si Daud, nolongin dia. Ya, ditolongin, disuruh Daud kabur ya malam-malam gitu ya, supaya
pagi cari udah nggak ada. Nah, caranya gimana? Si Daudnya pergi tapi dikasih, bantal sama terapin bulu tuh ya, ditutupin selimut, dia seolah kayak orang tidur gitu loh. Padahal Daud bukan Daud, cuma bantal doang ya. Maka sejak saat itu Daud menjadi buronan Saul ya. Dia lari kemana-mana, kesana kesini untuk menyelamatkan ya. Dia lari ke Nob, terus ke Gua Adulam, ke hutan Heret, ke Kiela, ke padang gurun Sif, ke Maon, Engedi, padang gurun Paran, Siklag, wilayah Filistin ya. Nah, waktu di Engedi itu sebenarnya si Daud udah bisa ngebunuh Saul. Jadi ada Tuhan memberikan kesempatan 2 kali ya untuk membunuh Saul. Ya, Daud ini emang orang yang disayang Tuhan ya, walaupun dikejar-kejar sama Saul, dia tidak pernah tertangkap ya. Karena kenapa? Karena banyak orang-orang juga yang nolongin dia ya. Ada Ahimelek, imam besar itu ya, tapi dibunuh sama Saul tuh. Terus Yonatan yang ngebantu dia dan banyak orang yang bantu dia. Termasuk pada saat Daud di Goa Adulam itu ada datang 400 orang yang hanya jadi prajurit dia ya, prajurit pertama dia itu 400 orang. Tapi orang datangnya sebenarnya bukan prajurit asli, sebenarnya orang-orang yang sakit hati ya, terus yang kelit utang ya, orang pokoknya orang buangan lah ya. Akhirnya dia datang ke Daud bergabung menjadi tentara Daud ya. Luar biasa ya, kalau kita percaya sama Tuhan ya adik-adik ya, Tuhan pasti bantu. Lewat siapa? Lewat orang-orang lain juga yang Tuhan kirim ya. Maka kita nggak usah takut sebagai orang percaya anak Tuhan, Tuhan pasti bela ya enggak. Kalau orang itu nggak ditolong sama kita, ada orang lain akan tolong orang itu, pasti itu. Ya sebagai anak Tuhan ya, nggak lepas dari kontrol Tuhan, Tuhan akan kirim malaikat-malaikat yang menolongnya. Ya seperti Daud ini ya, luar biasa banget. Nah, selama masa pelarian itu, Daud juga akhirnya bisa punya 2 kali kesempatan untuk bunuh Daud ya. Pertama di Engedi, di pegunungan Engedi ya. Pegunungan Engedi itu di mana si Saul ini beristirahat, dia masuk ke gua ingin buang hajat ya, ingin BAB, ingin pup ya. Nah, tapi di situ ternyata ada Daud. Daud ngumpet di belakangnya sehingga tidak tahu, dan Daud punya kesempatan untuk bunuh dia karena dekat sekali akhirnya. Tapi karena Daud tahu bahwa Saul juga orang yang pernah diurapi Tuhan, jadi nggak mau dia berbuat dosa, dia cuman memotong ya kainnya Daud tuh ya, kain puncaknya, kain jubahnya gitu loh ya. Udah gitu si Saul beres ya keluar, nggak lama Daud keluar, dia bilang, dia menteriak, Tuanku ini aku bisa membunuhmu karena Tuhan telah menyerahkan kau padaku, tapi aku tidak mau membunuh kau gitu loh. Akhirnya Saul menteriak, oh itu engkaukah Daud anakku? Bingung. Jadi si Saul pun sebenarnya punya hati, dia nggak takut atau gimana bisa manggil Daud anakku juga ya gitu ya. Dia bilangnya Daud juga menangis kan, ternyata kamu adalah orang yang baik gitu ya. Padahal kamu punya kesempatan buat ngebunuh gua gitu, tapi lu kagak gitu. Nah di situ akhirnya Saul sadar gitu loh, akhirnya mulai dia nggak ngejar Daud lagi. Tapi cuma sementara, nggak lama dia ngejar lagi. Dan yang kedua, Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul juga waktu di perkemahan Saul ya, di mana orang pada tidur. Tuhan suruh semua orang pada tidur ya, bahkan pengawalnya sendiri pun nggak bisa bangun tiduran gitu, sehingga Daud punya kesempatan untuk membunuh dia, tapi Daud nggak bunuh loh. Cuma Daud ambil apa? Ambil tombak di sampingnya sama kendi dia. Nah akhirnya pada saat itu Daud keluar menteriak juga, dia punya kesempatan buat bunuh. Nah Saul juga di situ menangis juga, dia bilang engkau itu orang baik, kenapa dia ini. Akhirnya dia sadar, tapi tetap perasaan untuk membunuhnya tetap ada. Karena kenapa? Karena dia terancam, takut. Karena kenapa? Dia nggak mau digantikan jadi raja ya. Jadi makanya kalau orang yang terancam, yang nggak bisa menerima suatu kekalahan atau kekurangan, akhirnya dia tuh berusaha untuk menutupinya, bahkan mencari cara lain untuk terus berbuat salah, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Makanya kalau orang seperti ini bahaya banget ya. Jadinya adik-adik sih harus ngerti bahwa kita nggak usah takut. Kalau misalnya orang itu lebih baik dari kita ya nggak apa-apa.
Ya kalau orang itu lebih lebih pintar dari kita nggak apa-apa. Karena kenapa? Masing-masing orang punya bagiannya. Kita nggak usah takut, nggak usah merasa terancam, enggak ya. Jangan kalau kalau kita merasa terancam nah kayak Saul, yang menghalalkan segala cara untuk melukai bahkan membunuh orang itu. Bahaya banget. Nah, pada kejadian yang kedua kalinya, Daud mempunyai kesempatan membunuh Saul di perkemahannya. Ini ada satu yang menarik ya, kita baca di ayat 8-nya ya. Jadi 1 Samuel 26 ayat 8. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud. Abisai itu tentara jenderalnya si Daud ya. Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Ya iya dia tidur 1 kali tancapnya mati. 9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Ayat 10-nya, lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ya, jadi Daud percaya bahwa pembalasan itu hak Tuhan ya. Jadi Tuhan bisa balas orang yang jahat sama kita. Kadang kita nggak usah balas karena kenapa? Tuhan berbicara bahwa pembalasan hak Tuhan ya. Jadi Tuhan bisa bela kita. Emang akhirnya Saul mati. Matinya sangat menyedihkan banget ya. Kita baca ya di mana dia mati. Saulnya itu akhir mati bukan karena dia dibunuh di perang, tapi dia bunuh diri ya. Itu ada di 1 Samuel 31 ya. 1 Samuel pasal 31 ya, ayat keempat. Saya bacain ya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan berlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau. Jadi orang yang disuruh untuk bunuh diri nggak mau. Ya. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Ya, jadi dia kayak bunuh diri gitu, jatuhin ke atasnya. Makanya jadi Daud nggak membunuh Saul, ya, tapi Tuhan yang membunuh dia. Lewat siapa? Ya, akhirnya gitu. Dia kenapa mau bunuh diri? Karena di pasal ini Yonatan, Abinadab dan Malkisya semua anaknya Saul mati. Ya sehingga dia sebatang kara mungkin dia udah merasa nggak bakal menang sama orang Filistin, akhirnya bunuh diri. Ya tragis ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan ada dan Tuhan menolong setiap kita. Dan pada hari kematian Saul, Daud mendapat kabar. Daud menangis. Nangisnya dia tuh luar biasa loh. Itu ada di 2 Samuel 1 ayat 11 dan 12 ya. Jadi si Daud itu sampai mengoyakkan pakaiannya, berpuasa, menangis. Buat siapa? Buat Saul dan Yonatan ya. Yonatan adalah bagian sahabat yang paling dekat banget ya. Dia meratapi banget. Saya ngelihat benar-benar Daud ini punya hati yang begitu peka ya, baik banget hatinya. Ya sehingga musuhnya ya, si Saul yang mau bunuh pun dia bisa nangis sih pada saat Saul meninggal, mati. Saya ngebayangin bisa nggak saya kayak begitu ya, menangisi musuh kita, orang yang jahat sama kita dengan menangis dan berpuasa. Kayak saya nggak bisa loh. Adik-adik bisa nggak? Tapi ini suatu hal yang kita harus belajar. Kenapa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan? Ini juga salah satunya. Ya, dia bisa mengasihi musuhnya, bahkan musuh yang mau bunuh dia. Akhir dari pelarian emang akhirnya Daud menjadi raja. Yang jadi prosesnya Tuhan benar-benar proses Daud. Daud itu lari menurut literasi yang saya dapat itu kurang lebih sekitar sampai 8 sampai 10 tahun masa pelarian dia. Karena dari umur 20
umur 30 tahun kan dia diangkat sebagai raja. Tapi bukan raja Israel ya. Pertama dia sebagai raja Yehuda ya, di Hebron ya. Jadi orang-orang di Hebron itu mendatangi Daud dan dia mengangkat Daud menjadi rajanya ya. Itu pertama kali mujizat Tuhan terjadi, penggenapan atas Daud menjadi raja ya, raja Yehuda, orang Yahudi ya. Setelah Daud menjadi raja Yehuda, gak lama kemudian juga dia akhirnya setelah Saul mati, akhirnya dia diangkat juga menjadi raja Israel. Bahkan seluruh Israel termasuk Yehuda digabung jadi satu ya. Luar biasa di situ. Di situ di 2 Samuel 5:1-5 ya. Di situ cerita Daud di Hebron berkata, orang-orang Hebron juga bilang tidak ada dagingnya ya. Terus di Israel juga, maka akhirnya disatukanlah Israel dan Yehuda jadi satu. Seluruh Israel di bawah kuasa Daud. Nah itulah akhir daripada penggenapan Tuhan yang kedua, Daud diangkat menjadi raja Israel. Setelah Daud menjadi raja Israel, dia tidak diam ya, tetap terus berperang sampai terakhir kota Yerusalem dia kerebut dan menjadi bagian dari Israel ya. Jadi kota Yerusalem itu adalah kota terakhir persyaratan Daud untuk akhirnya membangun untuk Bait Allah. Nah di sini cerita mengenai Bait Allah itu rencana yang Daud canangkan sudah lama ya, bahwa Daud itu membuat tempat peristirahatan Allah Bapa di Yerusalem. Di sini karena cintanya Daud sama Tuhan ya, sampai dia memikirkan bagaimana membangunkan bait Allah buat Tuhan sehingga kehadiran Tuhan dan tetap di sana gitu loh ya. Itu dia udah pikirin dari sebelum Salomo itu bangun ya. Jadi kalau boleh dibilang tuh bait Allah itu emang rencananya Daud. Cuman Daud itu nggak bisa ngebangun karena Tuhan nggak izinkan. Kenapa? Karena tangannya sudah banyak membunuh orang ya, berlumuran darah, maka Tuhan tidak izinkan untuk bangun karena kan Tuhan itu kudus. Nah, bait Allahnya juga harus kudus yang bangun. Makanya akhirnya Tuhan memilih siapa? Anaknya. Tuhan janji sama Daud bahwa anakmu Salomo yang mendirikan bait Allah buatku dan kerajaannya tidak akan berkesudahan ya. Nah itu benar, janji Tuhan sama Daud itu terjadi gitu loh ya, selama Salomo tidak melanggar atau menyimpang kiri dan kanan ya. Tapi emang dari keturunan Daud itu kan akhirnya lahirlah Tuhan Yesus ya, yang menjadi emang rencana itu udah dirancang Allah kita itu dari dia ngomong Daud bahwa kerajaan akan kekal selamanya. Ya walaupun akhirnya Salomo itu kan nggak taat, nggak setia lagi gara-gara istri-istrinya, karena dia kawin banyak istri yang bukan dari Tuhan kan ya. Jadinya akhirnya penyembahan berhala Baal masuk. Tapi rencana Tuhan terjadi bahwa kerajaannya akan kokoh. Nah kerajaannya yang kokoh itu apa sih? Yaitu bahwa Tuhan jadi dari keturunan Daud itu akan ada juru selamat, Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ini luar biasa banget. Di sini akan saya tampilkan nanti tabel-tabelnya bahwa Daud merancangkan bait Allah itu blueprintnya ya. Blueprint itu jadi kalau orang mau bikin bangunan itu ada satu nama sketsa, namanya blueprint. Itu Daud dirancang ya, mulai dari besarnya, tingginya ya, apa saja bahan yang dipakai itu Daud sudah rancang gitu ya, dahsyat banget. Bahkan tukang-tukangnya pun Daud sudah siapin ya. Jadi bukan hanya materialnya tapi tukang-tukangnya juga. Tinggal Salomo yang eksekusi ya, istilahnya tinggal Salomo jadi mandornya gitu loh ya, yang menjalankan gitu. Karena Daud nggak bisa, karena Tuhan bilang nggak boleh dia ya. Tapi semuanya dia udah siapkan. Jadi sebenarnya bait Allah itu berdiri itu bukan karena bahan bakunya dari Salomo, bukan, tapi dari Daud. Daud yang nyiapin semua dari awalnya ya, bahkan blueprintnya, bahkan tinggi, besar, lebarnya, dalamnya ya, dia harus pakai perak, emas kah, itu semuanya Daud sudah rancang, ada blueprintnya. Hebat banget ya.
Daud itu bener-bener, udah memikirkan hal itu, apa, dari jauh-jauh hari sebelum bahkan tahun-tahun sebelumnya. Makanya Tuhan bilang ini adalah Daud adalah orang berkenan di hatiku. Saya sampai penasaran, kenapa Daud ini orang berkenan dari Tuhan? Ternyata itu, bahwa dia hatinya selalu melekat sama Tuhan, nomor satu, ya. Melekatnya seperti apa? Dia percaya hidup dalam tangan Tuhan. Dia percaya setiap langkah dan setiap perbuatan Tuhan berkati dan berhasil. Dia percaya bahwa Tuhan ada buat dia, ya. Dan dia tahu kalau Tuhan menjatuhkan hukuman, Tuhan pernah memberikan dia 3 pilihan pada saat waktu Daud itu menyuruh Yoab, jenderal-jenderal menghitung sensus, ya. Itu Tuhan marah sekali, ya. Marah karena dia benar-benar tidak percaya dengan Tuhan karena eee, sehingga dia ingin melakukan sensus gitu, karena mungkin ketakutannya, karena dia mau berperang lagi, takut kurang orang, kurang tentara gitu ya. Nah, itu Tuhan marah, Tuhan kasih dia pilihan, 3 pilihan ya, dia jadi buronan kah, dia akan ada sakit dan kelaparan. Dari 3 itu dia cuma milih satu, dia bilang, bukan dari 3 loh, dia bilang cuma ngomong begini, "Terserah Tuhan karena aku, karena Engkau begitu punya kasih sayangnya kepadaku, apapun yang Kau berikan tidak akan membuat aku, eee eee, apa menderita sekali," gitu. Tuhan kasih dia apa? Hukumnya penyakit sampar sama 3 hari orang mati ya. Nah itu dia mau sampai sebegitu tahunya bahwa se seberat-berat hukuman, sejahat-jahatnya, dunia ini memberikan sesuatu itu masih lebih baik Tuhan yang melakukannya. Ya kan Tuhan kita itu tidak akan membuat kita itu binasa, tidak akan membuat kita itu, melarat, kelaparan ataupun hal-hal yang menjadikan kita tuh jauh dari Tuhan, tidak. Ya, begitu hebatnya Daud, makanya Daud berkenan dari Tuhan karena dia tahu pada saat dia jatuh dalam dosa yang Batseba ya, dia ditegur sama, Nabi Nathan ya, langsung dia, ini apa namanya, meresponi dengan baik. Dia menyesal, bertobat ya. Jadi emang hatinya peka. Maka jadilah adik-adik orang yang peka ya. Orang yang dengar Tuhan ya. Percaya bahwa Tuhan kita hidup. Dia ada buat kita dan selalu menolong kita. Oke, thank you. Shalom.